Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bang Roberto NIM 1629, Juan Sirius Lombo 1948, Tessa Claudia Silayan NIM 1963, dan saya Vanessa Perdosa Siagian NIM 1980 akan menjelaskan arsitektur tradisional Indonesia di Pulau Jawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumah adat Betawi. Mengenai suku Betawi itu sendiri berasal dari hasil pencampuran antara etnis dan bangsa. Secara biologis, mereka adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Berdasarkan bentuk dan struktur atapnya, rumah tradisional Betawi secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu potongan gudang, potongan joglo atau limasan, dan potongan bapang atau kebaya. Masing-masing potongan atau bentuk itu berkaitan erat dengan pembagian denahnya. Secara umum, rumah Betawi memiliki serambi bagian depan yang terbuka. Serambi bagian depan ini ada yang menyebutnya sebagai langkan. Di serambi, jika tidak berkolong, terdapat balai semacam balai-balai yang kakinya dipancarkan di tanah. Untuk gambar langkan dapat dilihat di layar. Di bagian kanan dan kiri serambi terdapat jendela tanpa daun, dan kadang-kadang di bagian atas jendela melengkung menyerupai kubah masjid. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah adalah kayu sawo, kayu kecapi, bambu, ijuk, rumbia, genteng, kapur, pasir, semen, dan berbagai material lainnya yang mudah ditemukan di tempat tersebut. Sebagai pengisi, sebagian besar digunakan kayu nangka atau bambu bagi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Ada juga orang yang sudah menggunakan dinding setengah tembok sebagai pengisi, yang dimana penggunaan tembok ini merupakan pengaruh dari Belanda. Di wilayah Betawi terdapat rumah tradisional yang berkolong tinggi seperti rumah si Pitung di Marunda sebagai contoh, atau berbentuk bapang, joglo, dan sebagainya. Di daerah pinggiran seperti Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur masih dapat dijumpai rumah-rumah berkolong, tetapi tidak terlalu tinggi seperti rumah si Pitung. Rumah-rumah yang merupakan peralihan dari rumah berkolong ke rumah tanpa kolong terdapat di daerah Pondok Rangon, Keranggan, dan Tipar, dan lebar kolong itu sendiri kurang lebih sekitar 20-30 cm. Rumah tanpa kolong ada berlantai tanah, tembok, ubin, dan batu pipi atau semen. Pada rumah yang beralas tanah, pengaruh Belanda dapat dilihat dari penggunaan rorak atau yang terbuat dari bata sebagai penghubung antara struktur tegak dengan lantai. Struktur atap bangunan tradisional Betawi memiliki variasi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Sebagai contoh, skor untuk penahan dak atau markis dan struktur overstack atau penanggap. Untuk skor penahan dak selain terbuat dari kayu, ada pula yang terbuat dari logam yang menunjukkan pengaruh dari budaya Eropa. Bangunan inti dari rumah adat Betawi ini berfungsi sebagai tempat tidur keluarga dan letaknya biasanya berseberangan. Pada rumah tradisional Betawi, di samping jendelanya berdaun biasa, juga diberi bahan yang kuat seperti batang kelapa atau orang yang sudah tua. Untuk gambarnya dapat dilihat di layar. Jendela yang ada di sebelah kanan dan kiri pintu yang menghadap ke paseban atau langkan ada yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bergeser-geser, membuka dan menutup. Rumah tradisional Betawi tidak memiliki arah mata angin, kemana rumah harus menghadap, dan juga tidak ada bangunan atau ruang tertentu yang menjadi orientasi atau pusat perkampungan. Tidak seperti rumah adat lainnya yang ada di Indonesia. Pada permukiman Betawi, orientasi atau arah mata angin rumah dan pekarangan lebih ditentukan oleh alasan praktis seperti aksesibilitas pekarangan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada filosofi tertentu mengenai orientasi rumah. Seperti yang dibilang tadi, ada beberapa jenis rumah adat Betawi, salah satunya rumah bapang. Rumah bapang atau sering disebut sebagai rumah kebaya. Ciri khas rumah ini adalah teras luas sebagai ruang tamu dan balai tempat untuk pemilik rumah bersantai-santai, dan semi terbuka hanya dibatasi pagar setinggi kurang lebih 80 cm dan lantai teras lebih tinggi dari permukaan tanah. Dan yang contoh selanjutnya adalah rumah gudang. Rumah gudang adalah rumah adat Betawi yang berdiri di atas tanah yang berbentuk persegi panjang dengan bentuk bangunan memanjang depan ke belakang.
Atap rumah berbentuk seperti pelana kuda atau perisai, dan di bagian muka rumah terdapat atap kecil. Rumah gudang ini memiliki struktur bentuk atap yang cukup lebih sederhana dibandingkan dengan rumah kebaya. Ruang belakang secara abstrak berbaur dengan ruang tengah dari rumah sehingga terkesan hanya terbagi dalam dua ruang depan dan tengah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rumah adat Limasan. Rumah adat Limasan ini, kenapa rumah adat tersebut dibilang rumah limasan? Dikarenakan atap pada bangunan tersebut berbentuk limas yang dimana atap tersebut memiliki 4 sisi atap. Desain dari rumah adat Limasan tersebut sangat terkenal sederhana, tetapi memiliki keindahan tersendiri pada bagian fasadnya. Bangunan rumah adat Limasan tersebut memiliki sesuatu kelebihan yang sifatnya dapat meredamkan gempa. Konstruksi dan sambungan detail. Bangunan tradisional rumah adat Limasan berikut ini masih menggunakan banyak elemen natural yang membuatnya sederhana dan indah, dan memiliki ciri khas pemakaian konstruksi atap yang kokoh dan juga berbentuk lingkungan terpisah antara satu ruang dengan yang lainnya. Serta rumah limasan tersebut dibangun dari 4 tiang utama. Selain itu, pada sistem tumpuan rumah adat limasan ini terdapat pada sendi yang berfungsi untuk mengimbangi struktur atap atas yang bersifat jepit. Dan pada sistem sambungannya pun tidak menggunakan paku, melainkan lidah alur yang bertoleransi terhadap gaya pada batang kayu. Struktur pada rumah adat limasan berupa rangka yang memperlihatkan batang kayu. Dengan menerapkan bentuk kubus yang beratap limas, didasarkan pada sifat sambungan kayu. Semua bersifat mengantisipasi gaya tarik. Sehingga bangunan tersebut dapat meredam goncangan atau gempa dikarenakan sistem tumpuan dan sambungannya serta dengan sistem struktur yang dipakai sangat kokoh. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang rumah joglo. Suku Jawa merupakan suku yang membuat rumah joglo pertama kali. Suku ini mendiami Pulau Jawa, daerah tengah dan timur sebelum adanya pembagian wilayah seperti yang sekarang ini, di mana pusat kebudayaan suku Jawa semula berpusat di Surakarta, tetapi dengan terjadinya perjanjian Gianyti tahun 1755, pusat kebudayaan Jawa berpusat di 2 tempat, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Bangunan joglo merupakan interpretasi arsitektur Jawa yang mencerminkan ketenangan dan hadir di antara bangunan-bangunan yang beraneka ragam di Pulau Jawa. Interpretasi ini memiliki ciri pada konstruksi bangunan yang kokoh dan memiliki karakteristik tersendiri pada masing-masing jenisnya dan bentuknya. Rumah adat joglo yang merupakan rumah peninggalan adat kuno dengan karya seninya yang bermutu, memiliki nilai arsitektur tinggi sebagai wujud dan kebudayaan daerah yang sekaligus merupakan salah satu wujud seni bangunan atau gaya seni bangunan tradisional. Rumah joglo pada umumnya hanya dimiliki oleh mereka yang mampu atau kalangan kerajaan. Hal ini dikarenakan rumah joglo butuh bahan lebih banyak dan mahal ketimbang rumah bentuk lain. Masyarakat Jawa zaman dulu menganggap bahwa rumah joglo tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang, tapi hanya diperkenankan bagi kaum bangsawan, raja, dan pangeran, serta mereka yang terhormat dan terpandang. Namun, di zaman saat ini, tidak banyak juga masyarakat biasa hendak membentuk rumah atau huniannya sebagai dalam bentuk rumah joglo. Pada dasarnya rumah bentuk joglo berdena bujur sangkar dengan 4 balok tiang di tengah yang disebut sakaguru dan digunakan belander bersusun yang disebut tumpang sari. Struktur tiang pada joglo yang seperti itu selain sebagai penopang struktur utama rumah juga sebagai tumpuan atap rumah agar atap rumah berdiri kokoh. Pada bagian pintu masuk memiliki 3 buah pintu, yakni pintu utama di tengah dan pintu kedua yang berada di samping kiri dan kanan pintu utama. Ketiga bagian pintu tersebut memiliki makna simbolis bahwa pintu yang berada di tengah untuk keluarga besar, sementara 2 pintu di samping kanan kiri untuk besan atau tetangga. Untuk membedakan status sosial pemilik rumah, kehadiran bentangan dan tiang penyangga dengan atap bersusun yang biasanya dibiarkan menyerupai warna aslinya, menjadi ciri khas dari
kehadiran sebuah pendopo dalam rumah dengan gaya ini. Jenis-jenis rumah joglo. Yang pertama ada rumah joglo Kepuhan Limasan, di mana rumah ini memakai uleng ganda, sunduk banda, lebih panjang dan under agak pendek, sehingga empiak atau atap berunjung lebih panjang. Dan yang kedua, rumah joglo Kepuhan Lawakan, ialah rumah joglo tanpa memakai geganja atau berunjung agak tegak, sehingga kelihatan tinggi. Yang ketiga atau C, rumah joglo Jempongan, merupakan joglo yang memakai 2 buah pengeret dengan dena bujur sangkar. D, rumah joglo Apitan, rumah joglo dengan empiak bronjong lebih tinggi karena pengeret lebih pendek. Bentuk rumah ini kelihatan kecil tetapi langsing. E, rumah joglo Pengrawit. Disebut rumah joglo Pengrawit karena memakai lambang gantung atau bronjong merenggang dari atap penanggang, atap emper merenggang dari atap penanggap, tiap sudut diberi tiang atau saka, bentung tertancap pada sudut, tumpang 5 buah, memakai singup dan geganja. Tiang sebelah bawah terpendam. Rumah bentuk ini terkadang tidak memakai sunduk. G. Rumah joglo Lambang Sari. Rumah joglo yang memakai lambang sari tanpa empiak empar dengan tumpang sari 5 tingkat, uleng ganda dan godegan. H. Rumah joglo Apitan atau rumah joglo Trajumas. Ialah rumah joglo yang memakai 3 buah pengeret, 3 atau 5 buah tumpang, dan 4 empiak alias atap emper. I. Rumah joglo Semar Tinandu. Rumah joglo ini memakai 2 buah pengeret dan 2 buah tiang atau saka guru di antara 2 buah pengeret. Biasanya 2 buah tiang tadi diganti dengan tembok sambungan dari beteng. Kebanyakan rumah bentuk ini dipakai sebagai regol atau gapura. J. Rumah joglo Ageng atau besar. Hampir sama dengan rumah joglo Pengrawit, tetapi ukuran lebih rendah dan ditambah atap yang disebut peningrat dan ditambah terata keliling. K. Rumah joglo Mangkurat. Pada dasarnya sama dengan joglo Pengrawit, tetapi lebih tinggi dan cara menyambung atap penganggap dengan peniti. L. Rumah joglo Wanta Apitan. Rumah joglo memakai 5 buah tumpang, singgup, dan takir lumajang. Biasanya rumah bentuk ini kelihatan langsing. Iya, bagian-bagian rumah joglo. Nah, untuk bagian-bagian rumah joglo, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di zaman sekarang tidak asing juga kita jumpai bahwa rakyat biasa pun membentuk rumahnya dalam bentuk rumah joglo, di mana dengan bagian-bagian rumah yang pertama ada pendapa, peringgitan, oma jero, dan di dalam bagian oma jero terdapat 3 bagian ruang lagi, sentong kiwa, sentong tengah, dan sentong tengen. Sedangkan untuk rumah bangsawan lebih kompleks. Yang pertama ada pendapa, yang kedua peringgitan, ketiga oma jero, di mana oma jero juga terdapat 3 bagian seperti tadi, sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengen. Tetapi dalam rumah bangsawan ini terdapat tambahan, yaitu bagian gandok yang mengelilingi oma jero. Unsur-unsur bangunan rumah tradisional joglo. Yang pertama, dari segi dena.
Pendenahan rumah tradisional Jawa Tengah membentuk pola grid. Bila ditarik garis-garis imajiner, maka pola grid akan terlihat daripada susunan kolom rumah. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan pada rumah tradisional Jawa Tengah berbentuk simetris, baik secara tampak maupun denah. Hal ini akan terlihat jika ditarik garis imajiner pada masing-masing sumbu. Yang ketiga, pondasi dan kolom. Pondasi pada rumah tradisional Jawa Tengah menggunakan jenis pondasi umpak, yaitu dengan penopang batu kali yang dihubungkan ke kolom. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati, karena kayu jenis ini selain karena kekuatannya juga mudah didapat pada waktu dahulu. Sebagian kepala pondasi dimunculkan ke permukaan tanah dan menjadi aksen tersendiri dalam rumah ini. Kolom pada rumah tradisional Jawa Tengah berjumlah genap dengan 4 kolom utama sebagai struktur di tengah atau biasa disebut sokoguru. Pondasi dan lantai. Kepala pondasi dan lantai berhubungan langsung. Sebelum adanya perkerasan lantai dahulu, lantai rumah tradisional ini menggunakan tanah sebagai alasnya. Yang kelima, bukaan atau jendela. Bukaan pada rumah tradisional Jawa Tengah atau rumah joglo terdiri dari banyak bukaan, menyesuaikan dengan iklim Indonesia yang tropis. Tetapi ukuran bukaan tersebut tidak terlalu besar dan biasanya ditutupi oleh ukiran. Yang keenam, pintu. Pintu utama pada rumah joglo dibuat lebar. Hal ini merupakan implementasi masyarakat Jawa yang terbuka kepada semua tamu yang datang. Pintu biasa dihiasi ukiran-ukiran khas yang biasa disebut gebyok. Atap. Atap rumah tradisional Jawa Tengah berbentuk atap limasan, lebih kurang seperti rumah limasan tadinya. Namun di sini lebih spesifik lagi disebut dengan limasan lawakan, di mana gambaran struktur atap bisa dilihat. Di situ ada under, kemudian janggrung, kemudian momolo atau sesira di atas, kemudian dudur, di mana kemudian sunduk atau sokoguru pada bagian tengah, kemudian pengeret sebagai penumpunya, dan juga sokorowo atau kolom di pinggir, bagian pinggir bangunan. Kedelapan, ornamen pada rumah tradisional joglo. Ornamen pada bangunan joglo banyak mengandung makna dan simbolis. Ornamen ini bermacam ragamnya. Misalnya gunungan, telacapan, ayam jago, ular naga, banyu tetes, manaspati, dan sebagainya. Itu semua berasal dari budaya masyarakat Jawa sendiri. Dan yang kesembilan, material seperti tadinya juga, seperti kolom atau sokoguru pada rumah joglo. Rumah joglo juga dominan menggunakan material kayu dengan kekuatan yang besar dan ketahanan yang cukup lama, baik pada kolom, dinding, dan ornamen-ornamen rumah. Jenis kayu yang sering dipakai adalah yang dipakai sebagai kayu utama adalah kayu jati, dan sebagai kayu dukungan atau untuk fungsi-fungsi sekunder adalah jenis kayu nangka dan jenis kayu kebun, seperti kayu sonokeling dan kayu sengon. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Yang selanjutnya adalah rumah julang ngapak. Jadi rumah julang ngapak merupakan salah satu jenis rumah adat masyarakat Sunda Jawa Barat yang dalam bahasa Indonesia adalah julang memiliki arti yang berarti burung dan ngapak yang arti mengepakkan sayap burung tersebut. Rumah adat satu ini dinamakan julang ngapak karena di sana atap rumahnya yang persis seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Yang bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, seperti ada ilustrasi, itu adalah burung julang yang kemudian dimasukkan atau dibuat metaforanya ke dalam sebuah atap dari rumah adat Jawa Barat. Yang selanjutnya, filosofi
atap rumah julang ngapak. Penamaan julang ngapak ini didasarkan pada bentuk atap yang memandang desain tampak melebar di bagian kiri dan kanannya. Nah, jadi di bagian atap dari julang ngapak ini dia itu tidak sama gitu turunannya. Jadi di sebelah salah satu sisinya itu ada yang lebih tumpul daripada sebelah sisi lainnya. Apabila dilihat dari depan, maka akan berbentuk seperti seekor burung julang yang sedang mengepakkan atau merentangkan sayapnya. Atap rumah ini biasanya terbuat dari ijuk, rumbia, atau alang-alang yang diikat pada kerangka atap yang terbuat dari bambu. Desain julang ngapak ini juga biasanya dilengkapi dengan capit pada bagian ujung atap yang bisa dilihat seperti ada tanda X di bagian sini ya, itu seperti capitnya. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah air agar tidak merembes di bagian pertemuan antara atap yang terletak di ujung atas rumah. Istilah julang ngapak sudah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak beberapa waktu lampau. Bentuk atap julang ngapak memiliki 4 buah bidang atap. Dua bidang pertama merupakan bidang-bidang yang menurun dari arah garis suhunan. 2 bidang lainnya merupakan kelanjutan atau atap tambahan. Dari bidang itu dengan membentuk sudut tumpul pada garis pertemuan antara kedua bidang atap itu. Bidang atap tambahan dari masing-masing sisi bidang itu nampak lebih landai dari bidang-bidang atap utama. Kedua bidang atap yang landai ini disebut layang-layang. Nah, jadi dapat dilihat dari sudut sini tuh, dari tampak depannya, ini adalah layang-layang dan sininya juga disebut dengan layang-layang. Denah dari rumah ini yang pertama adalah ruangan depan atau tepas terletak pada bagian paling depan yang berfungsi untuk menerima tamu. Itu dapat dilihat dari bagian sini. Ruang tengah imah, bagian ruangnya berukuran cukup besar. Bagian ini dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Pada waktu tertentu, ruangan ini dipergunakan pada tempat mengerjakan upacara-upacara dengan mengundang para tetangga, seluruh keluarga, dan handai taulan. Yang ketiga, tukang imah. Merupakan bagian paling belakang yang diperuntukkan khusus bagi perempuan. Di bagian pawon atau dapur, terdapat tungku perapian yang disebut dengan parako, yang letaknya sejajar dengan palupuh atau lantai. Yang keempat, ada kamar tidur atau enggon. Komposisinya terletak di sebelah ruang tamu. Banyak enggon tergantung dari banyaknya keluarga. Fungsi enggon merupakan tempat untuk tidur atau beristirahat yang dipisahkan antara enggon laki-laki dan perempuan. Yang kelima, ada dapur atau pawon menggunakan lantai tanah dan tanpa plafon. Di dalam dapur biasanya terdapat hawu atau tempat untuk menyimpan kebutuhan dapur. Yang F, goah, ruangan yang bersebelahan dengan dapur atau pawon untuk memudahkan pengambilan beras yang dimasak. Biasanya di bagian kiri belakang dari rumah. Yang bisa dilihat dari sini, ini biasanya dijadikan sebagai dapur. Material bangunan. Jadi bangunan tradisional Sunda ini telah memenuhi salah satu persyaratan bangunan tahan gempa, yaitu terbuat dari material yang ringan, seperti bambu atau kayu. Atap dari imah julang ngapak terbuat dari bahan rumbia, ijuk, atau alang-alang yang diikat pada kerangka atap dari bambu. Dinding yang terbuat dari anyaman bilik bambu atau papan kayu. Lantai yang disebut palupuh atau tolupuh biasanya terbuat dari bambu yang telah dipotong, atau dapat juga terbuat dari papan. Rangka atapnya pun terbuat dari bambu dan kayu, serta ditutup oleh hateup, kirai, atau nipah, dan injuk atau ijuk. Pintu rumah tradisional Sunda hanya memiliki satu pintu masuk yang terletak di depan rumah yang menuju ke dalam ruangan depan dan memiliki satu pintu keluar di bagian belakang yang terdapat di dapur. Yang selanjutnya ada material dan struktur lantai. Talupuh atau palupuh merupakan lantai yang terbuat dari bambu yang dirajam dengan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan rumah tersebut. Lantai talupuh memiliki beberapa keuntungan, diantaranya mudah dalam pembuatan dan pemasangan, ringan, murah, dan terlihat lebih indah atau lebih alami. Nah, selanjutnya ada bambu yang dipakai biasanya dari jenis gombong atau wulung berdiameter kurang lebih 15-20 cm dengan tebal kurang lebih 12-15 mm. Sehingga pada saat dibelah dan dirajam, lebarnya biasanya mencapai kurang lebih 30 cm. Jadi yang disebut talupuh atau palupuh itu adalah di bagian sini. Di sinilah ini adalah seperti material utama dalam bangunan adat Jawa Barat. Material dan struktur dindingnya. Dinding menggunakan bahan dari bilik motif kepang. Konstruksi pemasangan bilik ini menempel langsung pada bagian luar tiang rumah. Saya menggunakan bilik, untuk fasad mereka menggunakan papan. Jadi dalam struktur dinding ini mereka itu bisa memakai papan atau biasanya memakai dari
anyaman-anyaman seperti ini yang bermotif. Nah, tapi biasanya kalau dalam rumah adat Jawa Barat ini, mereka lebih sering memakai anyaman dari bambu ataupun dari kayu seperti ini yang bermotif. Yang terakhir adalah pondasi. Di atas permukaan tanah didirikan pondasi umpak, yaitu pondasi dari batu dengan teknik pemasangan yang telah ditentukan dengan memiliki kolong bawah sekitar 40-60 cm. Adapun ciri-cirinya yaitu warga mengenal 3 jenis umpak, yaitu buleut, lisung, dan balok. Buleut ini adalah umpak dengan bentuk yang bulat. Lisung berbentuk trapesium, sedangkan balok menyerupai kubus. Menurut warga, umpak dapat dipasang dengan 2 cara, yaitu dina luhur taneuh, yaitu di atas permukaan tanah, dan dina jero taneuh, artinya dikubur sebagian di dalam tanah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.